Halo, di video kali ini kita akan menginstal custom ROM Wiku UI Android 14 di HP Realme C12, Realme C11, dan Realme C15. Jadi untuk tiga tipe HP ini, cara dan bahannya itu sama persis. Jadi satu video ini bisa diterapkan di tiga tipe ponsel tersebut ya, Realme C11, Realme C12, dan Realme C15. Nah, ROM ini ROM keren ya tampilannya dan fiturnya cukup unik, cocok untuk kalian yang mau merasakan pengalaman berbeda di HP Realme ya. Oke, untuk persyaratannya, pertama pastikan ponsel kalian berada di Realme UI versi 2.0 atau Android 11. Jadi kalau masih Android 10 silahkan kalian upgrade dulu. Ngeceknya itu di sini, kita masuk ke pengaturan, buka ke tentang ponsel. Jadi di sini ya, Realme UI version 2.0 Android 11. Jadi kalau masih Android 10 Realme UI 1.0 silahkan kalian upgrade manual dulu. Terus selanjutnya, ponsel yang akan kita custom ROM ini harus sudah terpasang TWRP dan kalau bisa sudah root dan sudah mengaktifkan mode fastboot. Jadi fungsinya untuk mempermudah perbaikan jika ada kendala begitu ya. Untuk cara unlock bootloader, cara root, cara mengaktifkan akses fastboot mode, serta memasang TWRP, silahkan kalian tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi ya. Oke, jelas ya. Sekarang kita masuk ke fastboot mode dulu, atau bisa juga langsung masuk ke TWRP. Tapi di sini kita masuk ke fastboot mode dulu. Kita restart sambil menekan dan tahan tombol volume bawah. Oke, sudah masuk ke fastboot mode. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini semua bahannya sudah saya siapkan. Silahkan kalian download. Link download ada di deskripsi. Setelah di-download, antivirus di laptop dimatikan dulu. Jika antivirus sudah mati, di sini ada ADB setup. Ini kalian ekstrak dan install. Saya tidak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya ya. Terus di sini ada MTK USB all. Ini kalian ekstrak dan install juga. Saya tidak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya juga. Terus di sini ada platform tool. Ini kita ekstrak. Hasil ekstrakannya kita buka lagi sampai di sini, kita pilih di atas ini, terus kita hapus, kita ketik CMD, enter, terbuka jendela seperti ini ya. Terus kita buka device manager, oke. Sekarang fokus ke HP, kita hubungkan HP-nya ke laptop pakai kabel data. Oke, di sini sudah terbaca ya, Android bootloader interface. Ini nggak harus seperti ini, yang penting dia terbaca dengan baik. Terus di sini kita ketikkan fastboot spasi devices. Kita enter. Oke ya, terbaca di sini ya. Di sini kita ketikkan fastboot spasi reboot spasi recovery. Kita enter. Kita paksa ponsel ini masuk ke recovery mode ya. Untuk masuk ke recovery mode kalian bisa lewat Magis, lewat manapun, yang penting hasilnya nanti masuk ke recovery mode seperti ini ya, ke TWRP. Sampai di sini kita pilih reboot. Kita pilih fastboot D yang ini ya. Jadi untuk melakukan custom ROM, data-data di ponsel tetap habis ya. Jadi kalau ada data penting silahkan kalian backup terlebih dahulu.
Oke, di sini sudah masuk ke fastboot D. Kita ketik di sini fastboot spasi devices, kita enter, terbaca. Kalau nggak terbaca, bisa kalian cek di device manager ya. Biasanya dia ada tanda seru kuning kalau tidak terbaca. Tapi di sini terbaca dengan baik ya. Jadi langsung aja kita ketikkan fastboot spasi erase spasi user data. Kita enter. Sudah. Terus di sini kita ketikkan fastboot spasi flash spasi sistem spasi. Nah, sekarang kita masuk ke folder hasil downloadan tadi. Nah, di sini ada ROM-nya. Jadi ini kita ekstrak dulu. Folder hasil downloadan kita buka. Ini dia ya, ROM-nya, ROM GSI ini ya. Jadi kita seret seperti ini ke sini. Kita lihat. Jadi begini dia. Fastboot spasi flash spasi sistem baru ROM-nya tadi. Terus kita enter. Oke, proses berjalan. Jadi kita tunggu aja sampai selesai penginstalan ROM-nya ini. Ini butuh waktu sangat lama. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Oke, sudah selesai ya. Jadi di sini kita ketikkan lagi fastboot spasi strip W. Kita enter. Sudah selesai. Jadi kita ketik lagi fastboot spasi reboot spasi recovery. Kita enter. Kita lihat di sini. Tidak terbaca ya, penyimpanan internalnya tidak terbaca. Jadi di sini kita pilih wipe, kita pilih format data, kita ketik yes, kita pilih centang, successful, kita pilih rumah, kita pilih reboot, kita pilih recovery. Jadi di sini kita mau menyalin gaps serta magis. Oke, sudah terbaca di sini ya. Jadi gapsnya kita copy, kita simpan di sini. Seperti yang saya bilang, kalau bisa memang sebelum custom ROM, HP harus sudah dalam keadaan root supaya gampang menginstal gapsnya nanti. Sini saya akan copy file magis juga. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita tutup aja yang di laptop. Oke, jadi fokus ke ponsel. Sekarang kita pilih reboot, pilih sistem.
Jadi kenapa kita nggak menginstal Gaps lewat sini? Karena memang nggak bisa menginstal Gaps lewat sini. Jadi cara menginstal Gaps-nya nanti. Karena kita nggak bisa menginstal Gaps lewat TWRP ya. Jadi tinggal kita tunggu aja sampai HP ini masuk ke tampilan awal. Karena masuk ke tampilan awal ini butuh waktu sangat lama, jadi di sini video kami percepat. Nggak usah khawatir, HP kalian akan bootloop selama kalian mengikuti video ini dengan benar, baik itu persiapan langkah serta semua bahannya sesuai video ini. HP kalian tidak akan bootloop. Di sini kalian cuma butuh santai sambil menunggu HP ini masuk ke tampilan awal atau masuk ke home screen. Oke, ini sudah berhasil masuk ke home screen langsung. Cuma di sini memang kecerahannya tidak maksimal ya. Walaupun kita atur full sudah maksimal, tapi tetap tidak maksimal. Layarnya masih terlihat redup. Jadi caranya untuk mengatasi ini, kita masuk ke setting. Kita pilih ini ya, PHH Treble Setting. Kita pilih yang ini. Kita pilih di sini ya, bagian backlight. Kita pilih yang ini, Force Alternative Backlight Scale ini ya. Ini kita aktifkan. Terus kita atur lagi. Oke, di sini sudah terang, bahkan terlalu terang, jadi sampai silau ya. Oke, untuk mengatur kecerahannya seperti itu. Terus di sini versi Android-nya kita cek ya, Android 14 ya. Oke, cuma di sini belum ada Gaps-nya, belum ada Play Store ya. Jadi di sini kita masuk ke file, kita install Magis dulu. Kita pilih open. Kita pilih OK. HP akan reboot lagi. Kita buka Magis lagi. Terus sekarang kita pilih modules. Kita pilih install from storage. Pilih ini ya. Pilih ini. Sekarang kita install Gaps-nya. Jadi cara menginstal Gaps-nya itu seperti ini ya, lewat modul Magis. Kita tunggu sampai selesai. Oke ya, sudah selesai, installation complete. Oke, nanti setelah reboot otomatis Play Store sudah ada. Jadi kalian bisa menambahkan akun Google seperti biasa ya. Karena Gaps-nya sudah kita install melalui modul Magis tadi. Dan yang perlu diperhatikan, Magis-nya jangan di uninstall, jangan di unroot. Kalau di unroot otomatis Gaps-nya pun hilang ya, karena di sini Gaps-nya kita install melalui modul Magis. Nah, terus untuk book itu ada di fingerprint, ada di sidik jari. Kalau untuk yang lain-lainnya sudah kami pastikan aman, email aman, sinyal aman, kamera aman, Bluetooth aman, hotspot aman ya, WiFi aman. Untuk book-book lain kemungkinan masih ada. Silahkan kalian kulik sendiri ya. Oke, bisa dilihat Play Store sudah ada ya. Jadi kalian bisa menambahkan akun Google lewat sini. Kalian konekkan internet, baik itu pakai WiFi, hotspot ataupun pakai kartu SIM ya. Oke, di sini intinya kita sudah berhasil melakukan custom ROM GSI
Android 14 ROM Wiku UI di HP Realme C12 ini. Selanjutnya untuk custom ROM ke ROM-ROM GSI lain, kalian bisa tonton di video kami yang lain. Link video nantinya kami taruh di deskripsi ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.